Warwa Ibnu Hibban fi sahihihi marfu'an. Imam Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya secara marfu', yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, saya'lamu ahlul jam'i min ahlil karami, faqila man ahlul karami ya Rasulullah, qala ahlu majalisi dzikri fil masajidi fadhkurullaha hatta yaqulu majnununa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah azza wa jalla tentang ahlul jam'i min ahlil karami, tentang perkumpulan-perkumpulan yang merupakan ahli kemuliaan, tentang orang-orang yang berkumpul dan mereka semua disebut sebagai ahli dalam kemuliaan. Maka ada sahabat yang bertanya, siapa ahlul karam itu? Siapa ahlul kirami tersebut ya Rasulullah? Siapa ahli kemuliaan tersebut? Orang-orang yang senantiasa berada pada kemuliaannya Allah Ta'ala. Siapa ya Rasulullah? Qala Rasul menjawab, ahlu majalisi dzikri fil masajidi, yaitu ahli majlis zikir yang berada di masjid-masjid. Tidak hanya terbatas pada masjid, tapi juga termasuk musalla, majlis, pokoknya tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu disebut Baitullah. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum itu lebih daripada satu orang, entah 2, 3, 4, unlimited, tidak ada batasannya. Ketika mereka berkumpul di salah satu Baitullah, Baitullah itu bukan hanya Ka'bah, karena kalimatnya di sini juga min fi baitin min buyutillah, di salah satu tempat yang suci dikhususkan untuk menghamba kepada Allah. Bisa masjid, bisa majlis, bisa musalla, atau apapun yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum tersebut yatluna kitaballahi, mereka selain membaca tapi juga meresapi makna. Jadi kalau qiraah itu hanya membaca secara teks, tapi kalau tilawah, tala yatlu tilawatan, itu membaca dan meresapi maknanya. Seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ketika beliau itu sudah dikatakan tidurnya sedikit, suatu hari di malam hari beliau terbangun, beliau membaca suatu ayat tentang manusia yang mereka menyedikitkan sekali ibadahnya atau penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih untuk berbaring di pembaringan mereka. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menangis dan di situ beliau terus sepanjang malam beliau sholat. Maka sejak saat itu semakin memperbanyak lagi ibadahnya dan menyedikitkan tidurnya. Jadi baru membaca beberapa ayat, dan saya pernah merasakan itu, tahadduts bin nikmah, merasakan hal yang seperti itu. Jadi tanpa sadar dari zuhur, ba'da zuhur, pulang dari masjid, pulang buka Quran, baru baca satu ayat, mandek mentok di satu ayat itu sampai asar, nangis yang ada. Sadar-sadar pas adzan asar, saya nggak sadar ya,
Jadi bacanya tidak lanjut satu ayat situ, diulang-ulang, mewek saja, nangis saja. Dari zuhur baru pulang sholat zuhur dari masjid, itu sampai asar satu ayat itu saja. Ngeh-ngeh ada suara adzan asar, ya sudah saya harus ke masjid. Dan itu berulang-ulang, sering seperti itu. Suatu kaum yang duduk di suatu tempat yang dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti lebih dari satu orang satu kaum itu, mereka membaca kitabullah dan meresapi maknanya serta mempelajari entah hukum-hukum tajwidnya, entah mempelajari makna-maknanya, tafsirnya kah, penjabaran-penjabaran ayat-ayat Al-Quran atau ilmu mustalahatul haditsnya, pokoknya dipelajari bersama-sama. Entah mempelajari tartilnya, karena itu juga diwajibkan warattilil Qur'ana tartila, tajwid berarti supaya mujawid. Kalau kita ngumpul, contoh bentuk zikrullah itu baca Quran. Baca Quran itu zikrullah. Maka tiada lain kecuali ketentraman akan turun kepada mereka, rahmat Allah akan bercucuran bagaikan hujan yang deras, dan juga malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan mengagungkan mereka di hadapan para malaikatnya. Dan kata Rasul kalimat terakhirnya, fadhkurullaha hatta yaqulu majnunun. Dan berzikirlah kalian kepada Allah sehingga orang-orang akan mengatakan kalian sedang gila, kalian sudah gila. Ini ada di dalam Sahih Imam Ibn Hibban, riwayatnya sahih. Berarti perbanyaklah zikir sampai-sampai orang Wahabi bilang kita ini gila, ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, hatta yaqulul munafiquna innakum muraun. Dalam satu riwayat yang lainnya yang sahih juga, berzikirlah kalian kepada Allah sampai-sampai orang munafik mengatakan kepada kalian bahwa kalian itu sedang riya. Biarkan saja orang mengatakan kita riya karena mereka munafik. Kita lebih memilih dituduh dibandingkan menjadi orang yang menuduhnya. Posisikan pada posisi yang terbaik, jangan menjadi posisi yang enggak kemana-mana. Warwa Abu Dawud marfu'an, dan Imam Ibnu Dawud meriwayatkan secara marfu'. La an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghaddi hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'taqa arba'ata min waladi Ismaila. Wa li anna aq'udu ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil 'asri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'taqa arba'atan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari mulai ba'da sholat subuh sampai terbit matahari. Itu lebih aku sukai dibandingkan aku memerdekakan 4 orang anak Nabi Ismail. Andaikan anak Nabi Ismail ada 4, kemudian jadi budak belian, jadi hamba sahaya, kemudian aku memerdekakannya. Anak Nabi Ismail, andaikan Nabi Ismail punya anak 4 orang, kemudian jadi hamba sahaya, kemudian kita merdekakan 4-4-nya. Ternyata kata baginda Rasul, aku lebih senang, lebih menyukai fadilah duduk zikir bersama kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari mulai ba'da subuh sampai terbit matahari. Dan begitu pula pastinya pakai lam taukid, la an aq'uda, maka pasti aku pun akan duduk ma'a qaumin, akan memilih duduk bersama suatu kaum yadhkuruna Allah Ta'ala, yang mereka semua berzikir kepada Allah Ta'ala min sholatil asri ila an taghruba syamsu, dari mulai ba'da sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ahabbu ilayya min an a'taqu arba'atan, itu juga lebih aku sukai dibandingkan memerdekakan 4 anak orang Nabi Ismail yang dimerdekakan dari perbudakan. Ini Rasul yang bilang demikian.
Jadi kalau memerdekakan hamba sahaya, apalagi anak Nabi Ismail, andaikan itu terjadi, pahalanya sangat besar. Jangankan 1 orang saja luar biasa. Tapi kita kenapa lebih memilih memerdekakan pulsa kita, lebih memerdekakan kuota internet kita, lebih memerdekakan nafsu dibandingkan memilih berzikir bersama.